Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang partisipan semua. Di sini kami dari kelompok Sunset Revenge akan membahas tentang destructive testing. Di sini yang pertama ada tensile test, compression test, hardness test, flexural test, therapy impact test, temperature impact test, fatigue test, strip rupture test, relaxation test, cupping test. Pada pengujian tensile test ini yaitu uji tarik, suatu metode yang digunakan untuk menguji kekuatan suatu material atau bahan dengan cara memberikan beban gaya statis yang sesungguh dan diberikan secara lambat atau cepat. Bisa kita lihat seperti ini alat ujinya. Yang selanjutnya di sini ada compression test sesuai dengan namanya, yaitu di sini pengetesan dengan cara ditekan, yaitu berfungsi untuk mengetahui besarnya tekanan kompresi pada tiap silinder di mesin. Kalian semua bisa lihat seperti ini pengetesannya, pengujian alatnya. Selanjutnya di sini ada hardness test. Di hardness test ini yaitu untuk mengukur tingkat ketahanan material terhadap deformasi plastik. Nilai dari pengujian ini sangat membantu untuk menentukan dan menganalisa kualitas material yang digunakan untuk setiap jenis industri. Kita bisa lihat semuanya di sini alat ujinya seperti ini. Selanjutnya ada flexural test. Di flexural test di sini merupakan pengujian suatu material dengan kekuatan flexure, di mana ukuran dari ketahanan terhadap patahan ketika satu sampel ditekuk. Kita bisa lihat di sini alat ujinya dan proses pengujiannya seperti ini. Selanjutnya di sini ada therapy impact test. Therapy impact test di sini dikenal sebagai V-notch Crepy, adalah tinggi standar regangan tingkat tes yang menentukan jumlah energi yang diserap oleh material selama fraktur. Bisa kita lihat di sini alat uji tesnya. Selanjutnya ada temperature impact test. Di temperature impact test di sini seperti yang ditujukan pada uji tumbukan cerepi, ketangguhan tidak konstan untuk material tertentu, tapi sangat bervariasi dengan suhu. Pada suhu tinggi, banyak material yang memerlukan tingkat energi yang signifikan untuk menyebabkan rekahan. Namun pada suhu rendah, material yang selama ini mengalami rekahan dengan energi tumbukan yang sangat kecil. Bisa kita lihat di sini pengujiannya. Selanjutnya ada fatigue test. Di sistem pengujian fatigue test ini harus dilengkapi dengan sistem kontrol yang mampu mengendalikan tes dan pengukuran data pada frekuensi tinggi. Hal ini juga penting bahwa sistem pengukuran beban secara akurat dapat mengukur beban spesimen dengan memberikan kompensasi untuk kesalahan beban yang disebabkan oleh gerakan dinamis dari sistem pengujian. Untuk pengujiannya bisa kita lihat di gambar ini seperti ini. Selanjutnya ada grip rupture test. Di sini yaitu material baik logam ataupun non-logam yang terpapar temperatur tinggi dan mengalami tegangan, stres, akan mengalami fenomena yang disebut creep. Creep adalah deformasi permanen atau material akibat tegangan stres dan temperatur tinggi. Untuk pengujiannya kita bisa lihat seperti ini. Selanjutnya ada relaxation test. Di relaxation test di sini yaitu penurunan tegangan yang diamati sebagai respon terhadap regangan yang ditimbulkan dalam struktur. Ini terutama karena menjaga struktur dalam kondisi tegangan untuk beberapa interval waktu yang terbatas dan karena menyebabkan sejumlah regangan plastik. Seperti ini gambar pengujiannya. Selanjutnya ada coupling test. Di coupling test ini yaitu untuk menentukan keuletan lembaran dan strip logam dengan uji bekam ke adjacent atau oles ke dalam lekukan dadu, serta gaya saat sobekan ditentukan. Kedalaman pengukuran yang diukur sesuai dengan pelajaran di sampai retak, yaitu setidaknya 3 pengujian dilakukan dan nilai rata-rata H ditunjukkan dalam milimeter. Selanjutnya di sini ada
non-destructive testing atau NDT. Di sini yang pertama ada ultrasonic testing, dye-penetrant inspection (DPI), magnetic particle testing (MPI), dan selanjutnya ada eddy current testing (ECT). Di ultrasonic testing di sini yaitu metode non-destructive test menggunakan energi suara frekuensi tinggi atau kita bisa kenal dengan gelombang ultrasonik untuk melakukan proses pengujian atau proses pengukuran. Besarnya gelombang frekuensi ultrasonik yang digunakan di pengujian ini yaitu di atas 20 kHz. Bisa kita lihat pengujiannya seperti di gambar ini. Selanjutnya ada dye-penetrant inspection (DPI). Di DPI ini yaitu metode NDT untuk mengetahui ada tidaknya crack pada hasil elasan. Prinsip kerja ini yaitu menggunakan cairan penetrant dengan memanfaatkan kemampuannya yang bisa melewati celah discontinuity serta kerja developer untuk meningkatkan kembali cairan yang meresap pada retakan. Dengan begitu cacat pada material dapat terdeteksi. Kita bisa lihat seperti ini. Bila ada suatu keretakan pada material. Selanjutnya di sini ada magnetic particle testing (MPI). Di MPI ini yaitu proses pengujian non-destruktif yang digunakan untuk mendeteksi retakan di bagian-bagian yang terbuat dari bahan magnetik, seperti contohnya besi, nikel, kobalt, dan alloy. Selanjutnya di sini ada eddy current testing (ECT). Di ECT ini yaitu metode non-destructive test (NDT) yang menggunakan prinsip elektromagnetisme sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan. Jadi secara singkat, prinsip pengujian ini, metode eddy current ini yaitu medan magnet yang bervariasi dihasilkan oleh kumparan untuk menginduksi material yang akan diuji. Jadi bisa kita lihat seperti ini gambarnya pengujiannya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.